Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 4. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal cara membangun budaya disiplin dan kegigihan di perusahaan dengan menggunakan konsep CORE atau Morning Assembly ya. Nah, jadi sebenarnya CORE ini adalah suatu konsep yang biasanya digunakan sama perusahaan-perusahaan di Jepang untuk fostering ya disiplin sama kegigihan tadi gitu ya. So, jadi ya mungkin yang penasaran, jadi kita langsung aja ya. Bentuknya CORE itu kayak apa sih? Nanti kita lihat di video ini. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, mungkin pertama perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro, gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus itu ada website gue juga di agungsundoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga, yang mungkin kita bisa kenal-kenalan, sharing-sharing, dan kolaborasi lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini akan gue masukkan ke dalam playlist gue yang bernama Paham Manajemen ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk kalau misalnya mau ngulik-ngulik soal manajemen, ya mungkin bisa ngikutin gue di playlist Paham Manajemen ini gitu ya. Link playlistnya akan gue taruh di deskripsi di bawah, jadi bisa lihat langsung aja klik link di bawah ya. Terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe mungkin bisa subscribe dulu biar gue tambah semangat bikin videonya ya geng. Oke, so gitu aja perkenalannya, jadi kita langsung aja ke materinya. Oke, gue sorry. Gue akan bawa dulu kita ke apa sih yang dimaksud dengan core ya. Core itu sebenarnya artinya, itu ada definisinya. Core atau chore refers to the morning assembly or morning ceremony conducted in school, workplaces, and various organizations. Sebenarnya ini adalah bentuknya kayak upacara. Udah upacara aja, sesederhana kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan core atau morning assembly gitu ya. Nah, core ini kalau misalnya di perusahaan itu terdiri dari beberapa bagian atau following elements ya. Yang pertama adalah greetings, ya member of the organization greet each other and offer polite morning greetings kayak hi apa kabar segala macam kayak gitu-gitu. Yang kedua ada announcement, important announcements, update or information for the day may be shared during core gitu ya. Kayak misalnya ada manajer ngasih tahu updatean terkini soal kayak ginian, atau mungkin juga ada announcements nanti kita mau ada maintenance di gedung ini ya, jadi tolong jangan ke gedung ini dulu misalnya kayak gitu. Itu bisa dilakukan di saat core gitu atau morning assembly. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya rituals or traditions. Some organization incorporate specific ritual, traditions or activities as part of the morning assembly. Nah, kadang-kadang suatu perusahaan itu melakukan rituals, pembacaan yang namanya moral statement perusahaan. Nah, ini tuh sangat berguna banget moral statement perusahaan ini untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Karena kan kalau kita mau membangun perusahaan, kalau misalnya perusahaan manufaktur itu kan elemen-elemennya cukup kompleks ya. Jadi biasanya mereka membacakan moral statement, misalnya kayak nanti kalau kita kerja harus hati-hati, nggak boleh nginjek ini, harus begini, harus begitu. Kita adalah pribadi yang begini. Nah, itu kalau misalnya perusahaan manufaktur nyebutin kayak gitu, fungsinya adalah supaya meminimalisir human error kayak gitu sih. Itu yang ketiga. Yang keempat ada unity and team building. Core is sometimes seen as an opportunity to foster sense of unity amongst the member dan promote team building. Ya kadang-kadang juga kalau misalnya ada satu specific role di perusahaan gitu yang orangnya ini tuh nggak selalu bekerja di satu role tertentu, itu kadang-kadang biasanya dibagiin tim building, itu bisa dilakukan pada saat core juga. Nanti lu ngerjain ini begini ya, kayak gitu sih. Itu diceritain pada saat core. Lalu yang kelima ada reflections or meditation. In some cases there may be a moment of reflections or meditation to set a positive tone for the day. Nah, kalau di Indonesia ini case-nya adalah bukan refleksi atau meditasi ya. Kalau ini mungkin di Jepang, tapi kalau di Indonesia biasanya kita bentuknya adalah doa gitu. Jadi kita berdoa dulu sebelum kita bekerja, setelah atas-atasnya elemen-elemen atasnya dikerjain, habis itu baru kita berdoa, habis itu baru kita kemudian bekerja. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih termotivasi dan semangat saat kita bekerja, kayak gitu sih. Itu yang dimaksud dengan core, morning assembly, atau ya seremoni lah, upacara lah, kayak gitu ya kalau pagi gitu. Nah, terus ini gue akan ceritain history, sejarah atau asal-usul si core ini. Cuma gue nggak akan masuk terlalu dalam ke ke sejarah dan asal-usulnya ya, karena mungkin ini panjang banget kalau diceritain gitu. Jadi gue akan masuk spesifik ke ininya aja, ke poin-poinnya aja. Jadi sebenarnya asal mulanya core ini itu sebenarnya adalah mengacu kepada
ancient atau kebudayaan yang zaman dulu banget, yaitu kebudayaan Konfusianisme. Ya sebenarnya Jepang itu kan dia tuh orangnya sebenarnya kan adalah etnis Cina kan. Nah terus orang Cina itu punya paham Konfusianisme, di mana Konfusianisme itu emphasis ritual and social harmony gitu. Nah mereka itu biasanya punya kegiatan atau aktivitas yang disebut sebagai daily rituals atau perayaan harian kayak gitu. Nah, dari situlah kemudian budaya terus berjalan sehingga kemudian berubah menjadi core itu atau morning assembly kayak gitu. Itu si asal usulnya ya, histori atau sejarahnya core kayak gitu. Nah, untuk sisanya pergeseran ke Edo, terus masuk ke Meiji Restoration dan segala macam mungkin bisa di-pause video ini dan bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, terus ini lanjut lagi, kemudian core hingga masuk ke starting ke abad 20, core become more formalized and widespread during the early 20th century, especially in educational setting. The government implements school ceremonies, including morning assemblies, to instill discipline and sense of national identity. Jadi kalau di Jepang itu mereka mengadakan upacara dan juga morning assembly tujuannya adalah untuk mendisiplinkan dan memunculkan rasa nasional identitas yang kuat. Nah, ini juga berlaku di kita di Indonesia. Kita juga melakukan upacara kan kalau misalnya kita di sekolah. Nah, itu juga mungkin terefek ya atau terdampak dari dulu mungkin Jepang pernah menjajah Indonesia sehingga ada yang namanya morning assembly juga atau morning ceremony upacara di Indonesia mungkin gara-garanya itu gitu sih. Nah, terus ini juga bisa dipause lagi sejarahnya core itu ke World War ke Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia selesai sehingga sampai modern era ini. Nah, core ini sebenarnya itu masih sering dipakai di sekolah-sekolah di Jepang gitu kan, terus juga masih juga sering dipakai di perusahaan-perusahaan di Jepang gitu ya. Nanti abis ini gue kasih contohnya, entah itu dalam bentuk office environment, entah itu juga dalam bentuk sekolah, atau bisa juga dalam bentuk manufaktur apalagi kan yang harus memang ribet gitu kan prosesnya. Itu biasanya kita biasanya ada core kayak gitu, ada morning assembly dulu gitu. Jadi kayak gitu ya, history, sejarah, dan asal usulnya si core ini gitu. Nah terus mungkin gue kasih lihat aja langsung, ini adalah salah satu contohnya. Ini gue ngambil dari dua perusahaan, yang pertama ada Solutions Co Ltd sama Takanawa Diesel Co. Oke. Nah jadi kalau misalnya di office environment dia bentuknya jadi kayak gini nih. Oke, skip aja kita. Oke, misalnya gini. せーの、セイちゃんセイちゃんセイちゃん。はい、11月25日木曜日朝礼を始めます。おはようございます。おはようございます。Greeting dulu. Hai guys, selamat pagi. Gitu. それでは朝礼当番スピーチに参ります。おはようございます。おはようございます。 Selamat pagi gitu. はい、先日ちょっととある人に会ってそのお話をしたいんですけども、Nah, kayak gitu sih. Jadi nanti ada part-partnya, nanti bisa ditonton videonya, nanti link deskripsinya akan gue taruh di bawah. Jadi kalau di office environment tuh bentuknya kurang lebih kayak gitu. Jadi ada greeting, terus abis itu nanti ada announcement dan segala macam. Kalau di office environment, kalau misalnya spesifiknya masalah software, itu biasanya kita ada yang namanya daily stand up ya. Nah, daily stand up ini itu biasanya berisi diturunkan lagi menjadi dua hal. Yang pertama, apa yang kita lakukan kemarin dan apa yang ingin kita lakukan hari ini. Itu biasanya quick report tuh kayak gitu biasanya kalau misalnya di software environment kayak begitu sih. Nah, atau mungkin juga kalau misalnya perusahaannya pengen yang nggak pengen lama-lama gitu, mereka biasanya tuh bentuknya jadi quick discussion saja. Ada nggak yang problem segala macam, terus habis itu ya udah, kalau nggak ada bisa moving on ke aktivitas yang lain kayak gitu sih. Kayak gitu kalau di environment office ya atau perkantoran. Lalu kemudian kalau misalnya di environmentnya misalnya manufacturer gitu. Nah kayak gini ya, misalnya bangun bikin mobil, bikin apa kayak gitu ya. Nah ini. 本日は78ページです。環境整備に関する方針。 Nah ini ya, jadi dia bentuknya kayak gini, ini namanya moral statement sih sebenarnya. Jadi kita kerja, misalnya mereka nyebutin, kita kerja harus rapi, bersih, begini-begini, harus begini. Nah, tujuannya adalah mengurangi human error. Nah ini disebutkan di setiap pagi. 魚をディデンの売りは何か。企業の価値を高める鍵は製品だけでなく人も該当します。
幸田さん。はい、自分の良さを製品やサービスに反映させられるよう己に磨きをかけていきましょう。萩野さん。はい、形から入って個を入れる美しさが基本です。みなり振る舞いを美しくする小山さん。はい、毎朝全員で挨拶、掃除、元気が出る朝礼を行い訓練する。良い習慣 Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, menurut bapak-bapak ini Core itu bisa membantu ngebus motivasi di pagi hari gitu kalau misalnya di bidang manufaktur. Jadi nggak cuman sekedar menghilangkan, mengeradicate atau mengurangi kapasitas human error yang akan terjadi pada saat melakukan proses manufacturing terjadi, tapi juga ini dia bilang bahwa ini akan menumbuhkan rasa motivasi pada saat kepada tim member yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Makanya Core itu penting nih kata bapak-bapak ini ya. Gitu sih. Jadi kurang lebih Core itu tuh kalau di working environment atau budaya di dalam perusahaan itu kurang lebih bentuknya tuh kayak gitu sih. Nah, terus lanjut lagi. Core itu sebenarnya ada banyak benefitnya ya. Cuman kalau kita rangkum sebenarnya Core ini ada 4 benefit yang utama. Yang pertama adalah promotes disiplin. Kenapa disiplin itu bisa muncul? Karena kan kalau misalnya kita melakukan Core atau morning assembly kan setiap orang tuh harus datang di jam yang sama kan ini kan. As a participant are expected to gather at the designated time every morning. Jadi harus datang pada saat yang sama. Ketika mereka datang pada saat yang sama, berarti mereka ya kalau misalnya lu nggak tepat waktu, nanti kan lu kan ketinggalan. Nah, dengan cara lu kita ngumpul bareng nih di tempat di jam yang sama, nanti lama-lama kita akan terbiasa menjadi disiplin gitu. Apalagi ngumpulnya itu di pagi hari sebelum saat kita bekerja. Jadi kita lebih tepat waktu gitu. Karena kalau misalnya kita telat gitu, kalau di kantor misalnya terus nggak ikut Core ya malu kita lama-lama, malu kita ketinggalan gitu. Nah, kalau misalnya kita Core upacara pagi terus habis itu makanya dengan adanya Core ini kita bisa jadi lebih disiplin karena kita ikutan kalau telat kita malu nanti ketinggalan di Core-nya kayak gitu sih. Itu yang pertama, promotes disiplin. Yang kedua adalah build sense of community ya. Jadi Core provides an opportunity for participants to come together, share experience and bond as a community. This sense of community can strengthen relationship of teamwork. Jadi karena setiap hari mereka ngumpul bareng, terus ya melakukan aktivitas setiap hari pagi hari itu selalu bareng, akhirnya mereka tuh punya sense of community gitu. Jadi kalau mau nanya apa-apa tuh jadi lebih enak tuh ke sesama teammate gitu kan. Ini gue gak ngerti bagian sini caranya gimana ya, tolong dong ajarin kayak gitu-gitu. Jadi lebih enak gitu dibandingin sama kalau misalnya kita nggak ada Core-nya ya kita kerja ya langsung aja kerja gitu, nggak kenal satu sama lain kayak gitu sih. Jadi itu yang kedua adalah builds a sense of community. Yang ketiga adalah enhance communication, karena setiap pagi kita ketemu dan kita punya sense of community antar sesama anggota ya kita ngobrol jadi lebih enak gitu. Komunikasinya jadi dua arah dan kita bisa saling memahami antar sesama anggota yang anggota tim kayak gitu sih. Itu fungsinya dari Core. Yang keempat ada sense of identity. Participating in Core reinforce a sense of identity within particular organization or school. It help individual identify with the group and its values. Jadi kalau dalam suatu perusahaan atau dalam suatu negara atau apapun itu biasanya kan mereka punya values. Misalnya kayak kita pengen ngebuat perusahaan yang misalnya menjadi nomor 1 di bidang teknologi misalnya. Kita pengen punya perusahaan yang mampu untuk bisa ngelakuin apa kayak begitu-begitu. Nah, dengan cara kita membacakan moral statement kadang-kadang kalau di pagi hari itu kayak begitu. Terus juga kadang-kadang perusahaan encouraging moral statement yang lain, misalnya jangan buang sampah sembarangan, terus juga kita harus kerja harus semangat, kayak begitu-begitu. Setiap pagi kita baca, lama-lama itu akan otak bawah sadar kita akan merekam dan kita lama-lama akan bisa jadi orang yang lebih baik gitu dengan membacakan Core ini setiap pagi gitu. Itu makanya fungsinya atau benefit dari Core itu atau morning assembly itu kayak gitu ya. Nah, terus cuman Core ini tidak terlepas juga dari beberapa challenge dan juga critics ya dari teman-teman ya konseptor Jepang ya. Yang pertama adalah rigidity dan uniformity. Karena setiap hari kita melakukan hal yang sama, kadang-kadang kreativitas tuh
akhirnya juga kadang-kadang jadi berkurang gitu karena semua orang tuh jadi seragam gitu. Kalau misalnya karena kita melakukan core setiap hari. Jadi itu kekurangannya. Yang kedua adalah inefisiensi. Kalau case-nya perusahaan itu perusahaan yang large, yang gede banget gitu, mungkin core ini agak sulit dilakukan gitu ya. Makanya kalau bisa core ini baik untuk perusahaan-perusahaan dengan timnya yang enggak terlalu besar gitu skillnya ya. Dan juga phase-nya tuh mungkin masih agak nggak terlalu cepat ya, pagi harus langsung gitu, itu agak-agak susah gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang kayak tadi inefisiensi. Yang ketiga ada lack of engagement. Nah, karena kita ngomong moral statement itu hampir setiap hari, kadang-kadang kita tuh agak apaan sih ini gitu, lama-lama kita jadi bosen juga sama kayak gituan gitu. Jadi lack of engagement. Yang ketiga, yang keempat adalah cultural evolutions. Nah, karena sekarang itu zamannya internet dan informasi, terkadang-kadang kita juga ya jadi menggampangkan sesuatu gitu. Padahal sebenarnya itu bermanfaat, tapi kita menggampangkan sesuatu akhirnya jadi kita malah tidak mendapatkan benefit dari situ gitu. Jadi itu sih 4 challenge dan critics dari core. Sebenarnya ini ada beberapa juga yang masih arguable ya, masih dalam bentuk diskusi. Tapi sebenarnya manfaat core itu sebenarnya besar banget gitu. Kalau kita benar-benar menerapkan ini di perusahaan kita dan menerapkan ini dalam kehidupan pribadi kita gitu sih. Nah, ini gue akan kasih contoh core yang dulu gue bacain di perusahaan gue gitu. Nah, jadi ini core ya. Oke, gue bacain dulu baru nanti gue jelasin lagi ya. Oke. Jadi kalau misalnya pagi tuh biasanya kita tuh ada kayak gininya gitu. Ada core-nya atau morning assembly-nya tuh biasanya kita ngebacain ini. Oke, gue bacain ya. Core, Bushido, the way of the warrior. Kami adalah karakter yang pertama, 1. Berintegritas, kredibel, dan benar. 2. Menghargai pendapat dan keyakinan. 3. Berani dan berpegang pada prinsip. 4. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik. 5. Peduli, dermawan, simpatik, dan pemaaf. 6. Jujur dan tulus. 7. Bertanggung jawab dan setia. Professionalism, disiplin, pride, and collective responsibility. Kiritsu, hokori, rentai sekini. Kami adalah profesional yang malu terhadap kesalahan, kegagalan, dan ketidakmampuan. 2. Menepati janji dan tepat waktu. 3. Memikirkan sebab dan akibat dari tindakan. 4. Tidak memberatkan orang lain. 5. Menjaga kebersihan, kerapihan, dan keteraturan. 6. Di atas segalanya untuk keluarga, lingkungan, dan negara. Gambaru, Japanese patience and determinations. Gambarimasu. Saya akan berusaha yang terbaik. 1. Kekalahan dan kegagalan bukanlah pilihan. 2. Kemenangan dimulai dari dalam atau diri sendiri. 3. Alasan adalah tindakan yang tidak masuk akal. 4. Memperbaiki diri, sistem perusahaan secara berkelanjutan. 5. Sukses didapatkan melalui kerja keras, tekad, dan dedikasi. Habis itu terakhirnya adalah berdoa. Biasanya kita silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai terus ya udah berdoa kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih core itu kalau misalnya di pagi hari, kalau di kantor gue itu kita biasanya bercerita ngobrol soal core itu kayak begini kayak gitu. Fungsinya adalah ini nggak kelihatan ya, ntar dulu gue geser dulu ya. Nah, sini. Nah, fungsinya adalah core ini supaya kita setiap orang dalam satu perusahaan tuh punya sense of moral yang sama kayak gitu. Nah, menurut gue ini tuh keren banget gitu ya. Kalau misalnya ini kita bisa terapkan nggak cuman di di workplace doang atau di perusahaan doang gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menerapkan ini di sekolah-sekolah gitu. Karena kalau waktu di sekolah gue waktu kita SD atau SMP gue nggak pernah diajarin kayak ginian gitu kan. Jadi gue nggak tahu gitu harusnya sebenarnya punya sifat yang baik tuh sifatnya kayak apa, gue nggak pernah tahu gitu kan. Dulu ada pelajaran PKN, cuma kita belajar PKN dulu cuman pas lagi belajar doang, tapi tidak pada saat kita tidak diajarin tidak diucapkan setiap hari gitu. Nah, pengucapan ini berdasarkan riset ya. Pengucapan yang core ini setiap hari akan ngebuat kita tadi seperti yang gue jelasin tadi akan ngebuat otak atau alam bawah sadar kita lama-lama akan merekam gitu ini. Nah, lama-kelamaan semakin kita dengerin ini terus atau mengucapkan ini terus, nanti lama-lama kita akan menjadi terbiasa dan semua yang apa yang tertulis di sini di core ini atau moral statement ini akan jadi
balik menjadi karakter kita gitu. Nah, apalagi kalau yang ditulis-tulis ini bagus-bagus kayak begini kan, misalnya harus peduli, simpatik, harus punya menjaga kebersihan, kerapian dan keteraturan gitu. Nah, orang-orang dan gue baru belajar juga ya, kenapa orang Jepang tuh sangat-sangat bersih negaranya, negara paling bersih, ya karena mungkin mereka melakukan core setiap hari kayak begini. Jadi dari TK, dari kecil banget tuh mereka udah benar-benar diajarin core kayak begini. Nanti ada banyak lagi sih budaya-budaya Jepang ya yang ngebuat mereka tuh bersih banget. Cuman mereka diajarin core kayak gini, jangan buang sampah sembarangan, harus begini, itu keren banget gitu. Makanya gue keren banget nih pas ketemu sama budaya Jepang yang namanya core ini. Nah, kalau misalnya kita tarik grafiknya atau kita lihat risetnya, ada kecenderungan antara motivasi dan produktivitas itu sangat bertemu dengan garis lurus. Dan di sini ada 3 segmennya. Yang pertama adalah presenteeism atau don't want to, normal output, happy to, high performance to, delighted atau unstoppable. Jadi kalau kita bekerja itu hanya sekedar bentuknya transaksional doang gitu, cuman ya udahlah, yang penting gue kerjain, terus habis itu gue ngerjain pekerjaan gue biasa aja gitu. Nah itu nanti biasanya motivasinya segini, nanti produktivitasnya tuh biasa aja. Tapi ketika kita udah mulai ngikutin perusahaan nih, values-nya perusahaan, terus kita udah ngikutin cara kerja workflow perusahaan dengan benar dan benar-benar berfokus, coba mendalami, coba memahami, nanti akan produktivitasnya meningkat. Kemudian ketika produktivitasnya, dan kemudian kalau misalnya delighted to, gak cuman kita tahu dan gak cuman kita kayak misalnya workflow-nya kayak begini, tapi kita benar-benar berfokus gimana caranya gue bisa improve lagi workflow perusahaan. Nah, itu nanti kita akan punya yang namanya produktivitas sangat luar biasa. Nah, korelasinya terhadap core ini adalah, nah, dengan kita ngucapin core setiap hari, kita tuh bisa nge-boost motivasi kita untuk ya ini tadi, motivasi kita setiap hari, sehingga kita bisa jadi lebih lagi produktif gitu. Makanya kalau misalnya di perusahaan kita mungkin ya itu tidak menganut sistem core kayak begini, setiap hari nggak pernah ngobrol soal core kayak begini, ya buat diri kita sendiri aja, kita bikin core kita sendiri aja gitu di rumah gitu ya. Atau kalau misalnya gue punya keluarga sih, gue nanti akan bikin core gue sendiri ya, atau morning assembly gue sendiri nih buat keluarga gue gitu. Jadi nanti mungkin gue punya istri, terus gue ntar istri gue yang baca, atau ntar gue yang baca, entah kalau gue punya anak, gue suruh anak gue yang baca gitu. Tujuannya adalah tujuannya adalah supaya kita punya sense of moral yang sama gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya sense of moral yang bentuknya kayak begini semua, wah gila sih. Jadi kita jadi pribadi atau karakter yang sangat bagus kayak gitu sih. Ini salah satu contoh core yang gue bacain setiap hari di kantor gue sih gitu. Oke, ya kurang lebih sih gitu ya teman-teman semua soal core yang gue pengen share di video kali ini. Nah, harapannya adalah ya ini bisa ngebantu teman-teman untuk bisa nge-boost disiplin dan juga inovasi dan kolaborasi di teman-teman, atau rasa juga determinasi gitu di teman-teman semua gitu untuk saat bekerja dengan membaca core ini setiap hari gitu. Ya mungkin bisa di provide juga ke bos di kantor. Oh, ini ada metode core kayak gini, kayaknya bagus kayak gitu-gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua gitu lah ya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi mungkin bisa tulis di komentar di bawah, nanti mungkin gue berusaha untuk jawab. Thank you semua yang udah nonton. Bye bye, see you.